Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita di malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis kita dalam rangka kita mengkaji kitab Adabus Sibyan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul adab, adab yang baik, sehingga kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala wal qana'atu bima razaqahullahu war ridha bima qasamallahu alaihi. Kita melanjutkan pelajaran kita Adabus Sibyan, di mana kemarin kita membahas adab kepada Allah adalah bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya yang ke-14, wal qanaatu bima razaqahullah, yaitu kita qanaah dengan apa yang diberikan Allah. Ya. Apa qanaah? Apa arti qanaah? Qanaah itu adalah ar-ridha bil qismah, ridho dengan pemberian Allah. Muhammad Umar Sumaji kan? Ridho dengan pemberian Allah. Wa fi istilah ahlil haqiqah, menurut istilah ahli hakikat adalah as-sukun inda adamil ma'lufat, yaitu tenang ketika tidak ada hal yang biasa terjadi, indal ma'lufat. Biasa ada rezeki terus kita enggak ada, tenang, itu namanya qanaah. Biasa dibagi kemudian enggak dapat terus tenang, itu namanya qanaah, menurut ahlil haqiqah. Adapun indal akharin, menurut ulama yang lain, qanaah adalah ar-ridha bil yasir minal ata, yaitu seseorang ridho menerima pemberian meskipun sedikit. Kenapa mesti ada kata sedikit? Kenapa ada kata bil yasir? Karena yang namanya pemberian kalau banyak pasti orang ridho gitu. Pasti orang terima. Tapi kalau dikasih dikit, nah disitulah letak qanaahnya gitu. Nah itu definisi qanaah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin au untha, siapa orang yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan menjadikan kehidupan yang baik. Kuncinya beramal soleh dan beriman, atau beriman dan beramal soleh. Dua nih kuncinya. Kalau mau hidup baik, maka harus beriman kepada Allah dan harus beramal soleh. Dua tuh. Iman aja nggak cukup, amal aja nggak cukup tanpa iman. Contoh, non muslim, orang Kristen, ketika mereka bangun masjid, mereka bangun tempat ibadah, mereka bantu orang susah, beramal soleh, tapi nggak punya iman, fala yanfa amalu, nggak manfaat amalnya. Gitu. Begitupun iman, dia beriman tapi nggak beramal, fala yanfa imanuhu, nggak manfaat ilmunya. Maka harus ada dua, iman dan amal soleh. Iman
sebagai bentuk adanya keimanan di dalam hati, perwujudan ya masalah yang batin, amal soleh adalah gambaran zahirnya. Jadi harus ada zahiran wa batinan. Itu definisi apa tuh? Itu ayat Quran ya yang menerangkan tentang masalah qanaah. Nah, dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Al-Imam Abdul Karim Al-Qusyairi menyebutkan katsir minal mufassirin, banyak para ahli tafsir menyebutkan makna kehidupan yang baik itu adalah qanaah. Ya. Jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin kehidupan yang baik, pasti orang berbeda-beda pendapat. Mungkin nih menurut jamaah, menurut adik-adik nih ada orang punya rumah megah, ya, mobil mewah, ya, punya sawah dan ada wah-wah yang lainnya. Ya. Kira-kira menurut orang awam kayak kita, baik nggak kehidupannya? Baik kan? Tapi sebenarnya bukan itu. Ya. Orang disebut sukses, orang disebut baik hidupnya bukan karena banyaknya harta, bukan. Tapi apa tuh? Kalau dia hidupnya qanaah, ya, gitu. Bisa nggak orang kaya qanaah? Kalau miskin jelas ya. Orang miskin ketika dapat harta sedikit dia qanaah. Nah, orang kaya bisa nggak? Apakah orang kaya udah nggak berlaku qanaah? Lah, orang kaya pun diuji dengan harta selain orang miskin. Ya, jangan dikira yang diuji harta orang miskin doang. Orang kaya pun diuji. Contoh, orang miskin dapat sehari cepek, gede apa kecil? Kecil. Cepek gede loh. Ya, lumayan buat makan sehari itu. Beli nasi padang yang ceban berapa kali makan? 10 kali makan. 100.000 gede buat orang susah. Tapi buat orang kaya yang udah punya harta banyak dapat duit 100.000, dia nggak ridho dengan rezeki itu, maka nggak qanaah. Maka ciri orang kaya yang tidak qanaah adalah orang kaya yang dua duitnya banyak tapi masih korupsi. Yang duitnya banyak tapi ninggalin ibadah. Yang duitnya banyak tapi ninggalin sholat. Itu namanya orang kaya yang tidak qanaah. Makanya qanaah berlaku buat orang susah maupun orang kaya. Gitu. Jangan dipikir qanaah itu buat orang miskin doang. Orang miskin lebih wajib lagi. Ya, ketika dia dapat harta cuma sedikit, ya alhamdulillah. Dapat 20.000, alhamdulillah. Dapat gocap, alhamdulillah. Namanya qanaah. Itu. Nah, begitu pun orang kaya. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka mereka anggap besar, namanya qanaah. Ya, jadi makna kehidupan yang baik itu apa? Qanaah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Ini kata Rasul, siapa orang di pagi hari dia aman, ya, merasa aman pada dirinya, nggak ada debt collector yang nyamperin rumahnya, nggak ada perang di negaranya, nggak ada orang yang gangguin dirinya, maka dikatakan dia aman. Nikmat tuh aman. Kita kalau di Palestina, Allah ini ngaji begini, serangan rudal tiap hari. Makanya di Indonesia, alhamdulillah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, dia itu badannya sehat. Nikmat yang kedua. Wa indahu qutu yaumih. Yang ketiga, dia punya makanan buat hari itu. Ya. 3 nikmat yang Allah kasih. Yang pertama apa tadi? Aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, dia punya makanan buat hari itu. Indahu qutu yaumih. Ya. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahu dunya, maka seakan-akan dia digiring kenikmatan dunia buat dirinya. Ya, makanya orang kalau nggak punya qanaah dapat cepek sehari kurang. Ya, kenapa? Ya. Oh, ini nggak cukup ini. Dipengennya banyak lah. Ya. Kalau sekiranya memang kita butuhnya lebih, misal karena kita ngontrak, kalau sehari cepek kurang, sehari 200, ya nggak apa-apa cari. Kadang-kadang ya udah dapat 100, butuhnya cuma cepek, ya dicari lagi sampai ketiga kali, bahkan sampai 4 rit, sampai ninggalin ngaji, ninggalin ibadah, nauzubillah. Itu ya.
Nah, ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki." Nah, ini dia. Jadi disuruh sama Nabi kalau nyari rezeki, nyari duit yang cakep, jangan pakai cara kotor. Ya. Cara kotor tuh nipu, ya, bohong, sumpah palsu, itu namanya cara kotor. Ya, bilangnya modalnya segini padahal nggak segitu, itu termasuk bohong. Sering orang begitu. Ya. Nah, itu termasuk ya cara yang tidak bagus dalam mendapatkan rezeki. Ya. Kenapa orang berbohong? Nah, kenapa orang berbohong? Kenapa dagang bohong? Biar laku. Kalau nggak bohong, nggak laku. Biar laris. Kalau nggak bohong, nggak laris. Ini salah persepsinya. Maka tulis kaidah ya, tulis kaidah. Bohong nggak nambahin rezeki. Jujur nggak ngurangin rezeki. Bohong nggak nambahin rezeki. Jujur nggak ngurangin rezeki. Jadi orang tuh kadang takut kalau jujur ntar rezeki aneh kurang. Kalau aneh bilang, "Bang, ini barang ada kurangnya, ini barang ada aibnya," takutnya malah dikurangin. Itu nggak jujur. Kalau emang ada aib, ada kekurangan, kasih tahu. Jual motor misalnya, ya, jual motor. Misal motornya suka mati-mati gitu, ya kasih tahu. "Bang, nih kalau beli motor ini hati-hati, nanti setiap per kilo nanti mati," misalnya gitu. Kasih tahu. Atau enggak, "Bang, nih kalau motor panas banget nanti mati sendiri." Kasih tahu. Karena aib itu harus tahu. Ya, kalau kita dagang tapi kita bohong, dapat rezekinya haram. Alhamdulillah. Ya itu. Maka Nabi kasih satu apa? Satu kaidah nih kata Nabi nih. Ini hadis. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa, kata Nabi, sungguh satu jiwa tidak akan mati sebelum mendapatkan semua rezekinya. Jadi Asul nggak bakal meninggal kecuali Asul udah dapat semua rezeki Asul. Semua. Rehan nggak bakal mati kecuali rezekinya udah sampai semuanya. Kalau misal Rehan ditakdirin Allah seumur hidupnya dapat 1 M misalnya, Allah baru ngasih 900 juta misalnya, belum bakal mati itu sampai tuntas berapa? 1 M. Jadi jangan khawatir, cumannya nih, kadang Allah ngasih rezeki itu ditunda. Tuh ya. Contoh misalnya Denny, Allah takdirin dapat rezeki 50 M, amin. Belum bakalan mati sebelum berapa Denny? 50 M, cuman nggak dikasih sekarang. Kalau dikasih sekarang 50 M, bisa foya-foya dia. Dia nggak lagi di markas di Kemang dia main itu. Malam di Senopati, dugem dan party itu. Untung dikasihnya entar. Kenapa? Entar kalau udah jadi orang soleh, udah jadi ulama, Denny bikin tuh pesantren, baru dikasih 50 M-nya itu. Begitu. Jadi jangan kita terburu-buru mendapatkan rezeki. Ingat, jangan buru. Contoh ya, nih, ada air punya orang, minum nggak ya? Minum punya orang. Nggak minum, aus. Minum nggak? Jangan minum. Kenapa? Kalau emang kita dapat rezeki dari Allah, entar juga ada minuman. Bener aja, nggak lama karena dia sabar dia nggak minum, dikasih minuman, minum itu. Sabar, kudu apa? Sabar. Jangan ngambil hak orang, entar juga dapat. Gitu. Kadang orang tuh ngambil punya orang karena kagak sabar, pengen banget punya HP, temennya pada pakai iPhone, dia masih Nokia HP-nya, masih HP jelek Android. Jangan terburu-buru pengen punya iPhone, ntar juga ada rezekinya kalau emang udah punya duit kan begitu. Ingat ya. Wa in abta'a anha, kalau seandainya rezekinya telat datangnya nih, rezekinya telat. Ya. Udah umur 30 masih miskin juga gitu ya. Emang ada tuh orang ngajarin begini. Ini kalau bisa sebelum umur 30 kita udah ketemu passion kita. Udah ketemu kerjaan kita yang ngasilin duit. Jangan umur 30 masih luntang-lantung, entar dagang, entar ngaji, entar kerja, entar nganggur, entar main bola, entar main pingpong, gitu. Nggak jelas.
Belum 30 harus tahu kita ini siapa. Kita ini pedagang, apa pekerja, atau ustadz, atau apa, kita mesti tahu sebelum umur 30 tahun. Itu kata orang nih. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah 30-40 itu tinggal nerusin doang. 40 udah konsisten, nggak bakal berubah tuh biasanya. Tuh ya. Nah, usahain tuh kita tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya rezekinya telat? Ya, belum datang rezeki Allah. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perbaguslah cara nyari rezeki kita. Sabar lagi. Khuzu ma halal, ya, ambil yang halal. Wada'u ma haram, dan tinggalkanlah yang haram. Ya. Saya mau tanya nih buat teman-teman, banyakkah orang yang makan yang haram? Banyakkah orang mengkonsumsi minuman yang haram? Saya mau tanya, kenapa diminum? Seandainya saya kasih misalnya, Nopal saya kasih, Nopal minum racun, bakal minum nggak? Kenapa nggak minum? Karena tahu racun, karena racun tahu nggak minuman khamr? Ya. Intisari, topi miring, anggur putih, cap orang tua, cap anak muda. Tahu nggak itu minuman khamr? Bagus apa buruk? Bahaya apa bermanfaat? Kenapa masih ada yang minum? Karena mereka nggak tahu bahwa itu betul-betul berbahaya. Ya. Disitulah ujian yang Allah kasih sama kita. Yang namanya maksiat kadang mudorotnya kagak langsung. Beda sama kita minum racun. Kalau racun langsung konten. Ente minum baygon segelas misalnya gitu ya, nauzubillah. Habis minum langsung apa itu? Langsung bebusah mulutnya. Langsung apa itu? Beda sama ente minum khamr. Minum khamr haram, diminum nggak apa-apa. Minum 2 kali nggak mati. Minum 3 kali nggak pingsan. Tapi jangan salah, apa yang ente minum itu menjadi darah daging kita. Maka orang yang darah dagingnya terbentuk dari khamr, dari makanan judi, ya, dan sebagainya, itu susah diajak tobat, susah diajak bener. Kenapa? Karena ini makanannya banyak dari yang haram. Makanya ada orang cerita, guru, saya pengen tobat dari main judi, susah bener guru. Kenapa susah? Nih isinya udah duit judi semua, isinya minuman khamr semua, susah. Bukan nggak mau, cuman apa? Mudah-mudahan kita selamat, amin. Makanya jangan coba-coba. Jangan sok-sok. Ada orang sekarang gitu, biar dikata keren, biar dikata jagoan, minum khamr. Nggak minum nggak keren lah, nggak. Orang minum khamr kagak ada keren-kerennya. Lah bener. Dia kalau jalan-jalan sampo, abis minum tiduran di kayak game. Itu kagak ada keren-kerennya. Kecuali misalnya ente minum, abis minum S2 ente jadi dokter misalnya gitu, baru keren. Ente jadi orang kaya, baru keren. Ini kagak ada keren-kerennya. Mane mate beler, matanya merah, mulutnya bau got, tau bau got. Jalannya sempoyongan, kagak ada indah-indahnya. Maka orang, nauzubillah ya, orang bodoh yang begitu, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita daripada maksiat. Dalam hadis yang lain, man kana hammuhul akhirah, siapa orang yang kepengenannya, cita-citanya, ya, itu adalah akhirat, pengennya akhirat, pengen ibadah karena Allah, kerja karena Allah, maka apa? Jama'allahu syamlahu, Allah kumpulkan semua urusannya. Jadi kalau bahasa kata gini, ada orang punya urusan kagak kelar-kelar. Kenapa? Karena urusannya aur-auran. Tapi kalau ada orang digabungin sama Allah, dimudahkan sama Allah, gampang semua. Sekali jalan 2-3 pulau terlewati. Tuh. Ya. Ini luar biasa kalau Allah bantu tuh. Ya. Contoh gini, orang pengen jadi orang kaya, tapi dia pengen ibadah. Akhirnya diganti, aneh pengen ibadah, diibadah aja. Subhanallah, berkah ibadah jadi orang kaya tuh. Coba kalau dia pengennya kaya, nggak pengen ibadah, dia cari duit, dia kejar dunia, kaya kagak, ibadah kagak.
Itu namanya urusannya bercerai-berai. Dia nyari duit biar apa? Biar anak istrinya itu nanti bisa senang sama dia. Tapi ditinggalin ibadah, akhirat ditinggal. Dia harapannya istri senang sama dia. Dia nyari duit mati-matian, kadang keluar kota berbulan-bulan. Ujung-ujungnya naudzubillah istrinya selingkuh. Anaknya bandel. Padahal tujuannya apa ya? Biar anak istrinya senang. Karena apa bisa begitu? Karena mereka ninggalin apa? Akhirat. Makanya kalau kita ngerjain sesuatu dimulai dengan akhirat, walaupun kerjaannya dunia, insya Allah nilainya akhirat. Jadi di sini kan bukan jadi ustadz semua nih. Ntar ada yang jadi pedagang, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, macam-macam. Nggak mesti semua jadi apa tuh? Jadi ustadz. Tapi kalau antum dagang niatnya karena Allah, itu yang ustadz bisa kalah sama antum. Tadi barusan saya nonton video Buya Maliki, masya Allah Buya Maliki, Allah yarham al-maghfurlah, Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki. Itu ulama Mekah, ya, fotonya banyak. Itu sedekahnya tiap hari. Ya tadi diceritakan ya kalau nggak salah ya, itu 100 amplop disiapin. Duit isinya. Mungkin kalau kita mungkin ya bisa barang jutaan itu. Setiap hari. Satu tuh setiap hari sedekah. Yang kedua, beliau kalau ada orang nyantri gratis, tapi syaratnya 7 tahun mondok. Kalau nggak 7 tahun, jangan harap ilmunya berkah. Kenapa? Karena 7 tahun itu proses di mana orang belajar ilmu. Belum 7 tahun ilmu belum nempel-nempel banget, kecuali memang pas mondok udah siap, udah hafal alfiyah, udah bisa nahwu shorof. Mondok setahun cukup. Tapi kalau dari nol nggak, 7 tahun belajar aneh-aneh. Begitu. Semua diurusin sama Buya. Makannya gratis, melek mata gratis, tidur gratis, AC gratis. Kalau perlu kawin, dikawinin sama beliau. Masya Allah. Bahkan kalau pulang bikin pondok, pondoknya dikasih duit sama beliau jutaan. Masya Allah, luar biasa gitu. Ulama tapi agnia, wah ini yang luar biasa. Ya. Ni'mal mal, sebaik-baiknya harta yang dimiliki oleh orang alim dan orang soleh. Ya, tuh. Makanya tuh kembali lagi tadi ya, ada orang yang Allah takdirin begitu. Wallahu alam bisnisnya apa, mungkin minyak kali beliau. Soalnya begitu luar biasa itu. Pondok dakwah atau dakwah itu beliau yang nyumbang. Masya Allah. Buku kitab pernah sekali waktu ada orang datang ke tempat beliau, sowan, ya, tamu dibagi kitab. Gini kitab. Segini beli kitab berapa? Mahal itu. Gratis dikasih. Makanya bukunya beliau manfaat, ilmunya manfaat. Kenapa? Karena orangnya royal. Nah ini kalau seandainya orang itu niatnya akhirat, Allah gabungkan seluruh urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan depan matanya. Ini banyak orang sekarang itu Allah jadikan kemiskinan depan mata dia. Jadi kalau apa-apa ngelihatnya miskin, ngelihatnya susah. Ngaku sama orang, ngakunya orang susah. Padahal orang kaya. Ningri nih. Ya. Ini kalau ada orang kaya dapat rezeki, duitnya banyak tapi ngaku miskin, namanya doain dirinya miskin. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, maka akan datang dunia dan dalam keadaan dia nggak pengen sama dunia tuh. Orang kalau lari dari dunia, maka dunia akan ngejar-ngejar dia. Kayak bayangan. Kita kalau sama bayangan, kita lari, bayangan ngejar gak? Tapi kalau kita ngejar bayangan, bayangan lari gak? Sama seperti itu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, qad aflaha man aslam, beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafa, dan dia itu diberikan rezeki dengan rezeki yang cukup. Ingat ya, cukup. Enggak dikasih yang banyak. Ya, karena kalau banyak belum tentu manfaat, belum tentu maslahat. Banyak orang ketika dikasih lebih nggak ngaji, dikasih lebih zalim, dikasih lebih maksiat. Maka yang paling bagus itu yang cukup. Mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau kawin namanya cukup. Kalau lebih, misalnya contoh gini, orang butuh kawin misalnya duitnya 20 juta tapi dikasih 100 juta, kan lebih tuh. Nah kadang-kadang yang namanya laki, giliran punya duit lebih yang dicari bini. Kalau perempuan giliran punya duit lebih nggak nyari laki gitu.
Ini kaidah aglabiah ya. Perempuan tuh kalau udah mapan, udah kaya, justru malah nggak cari laki. Tapi beda sama laki, duit banyak dikit pengen nyari bini lagi kan gitu. Ya. Ada orang ketika dapat gusuran udah jinekin janda dia gitu. Nah, janda sono lakinya baru meninggal. Masa idahnya pengen habis. Baru banget pengen dapat warisan, belum turun belum. Lagi bagaimana turun itu? Ya. Jelas dia. Jadi perempuan itu kalau punya duit banyak kagak nyari laki. Kalau laki punya duit banyak pengen nyari bini lagi. Itu kaidahnya begitu. Ya walaupun nggak umum ya. Nggak semua gitu. Tapi umumnya gitu ya. Cuman orang-orang yang bertakwa juga, bertakwa yang soleh dia enggak. Dia mengerjakan sesuatu karena Allah, karena Nabi itu. Wa qana'ahu Allah bima atahu. Beruntung orang yang Allah jadikan qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Dalam hadis yang lain, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, nih, catat nih. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'u anin nas. Wahai Nabi Muhammad, sungguh kemuliaan orang beriman terletak dari sholat malamnya. Ya. Makanya buat para santri khususnya yang lagi ngaji, lagi belajar, ingat jangan tinggalkan sholat malam. Kenapa ya? Nanti ente bakal lihat hasilnya nanti, bukan sekarang. Ya. Yang dagang, entar Allah kasih ente dagangnya lebih dari yang lain. Yang ngajar, Allah akan kasih ente ilmu lebih dari yang lain. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada apa? Qiyamul lail. Ya. Adapun kemuliaan dia di hadapan manusia adalah dari bagaimana dia itu tidak butuh dengan orang. Jadi orang tuh kalau minta-minta sama orang mulu, ngemis-ngemis sama orang mulu, orang itu akan hina di mata siapa? Manusia. Ya. Maka dua kemuliaan, yang pertama syaraf, yang kedua iz, itu akan kita dapat kalau kita sholat malam dan kita nggak suka celamitan sama orang. Ini kadang ada orang jajan, kita pengen bagi dong gitu. Es bagi dong es, diminum setengahnya. Nah ini kurang asam ini. Apalagi dulu saya zaman sekolah, saya sekolah beli es teh, itu ada namanya kelompok ogah rugi namanya. Siapa itu? Yang nongkrong di tempat es, beli kagak, minum iya gitu. Bagaimana kasusnya? Kita beli minum es nih, bagi dong, bagi, muter tuh es tuh, sampai sono udah habis, tinggal dikit. Maka saya kalau beli biasanya dua, yang satu buat fuqara wal masakin nih, yang satu saya minum sendiri. Dulu begitu. Jangan, kita jangan jadi orang yang bermental pengemis, jangan. Ya. Karena kalau antum bersandar dengan orang lain, maka rezeki antum lewat orang lain. Tapi kalau kita bersandar dengan Allah, ya, bersandar dengan diri sendiri, ya, maka Allah akan langsung ngasih rezekinya sama kita. Itu ya. Jadi kalau udah kerja, rehan udah kerja kan? Udah kerja tuh, ya. Kalau bisa jangan ngandel sama orang tua. Udah berhenti minta duit sama orang tua. Kalau emang punya duit. Dan kalau masih nganggur belum kerja, ya cari kerjaan. Ada orang datang ke Imam Haddad, ya Imam Haddad, saya pengen rezeki, pengen kerja, gitu ya. Imam Haddad, wali min auliillah. Nih, kalau mau rezeki nih, lu ngaji sono, dikasih kitab. Mau kerja kan? Nih. Ya. Kerja nih, orang ngaji kerja lo, jangan salah. Ya. Orang kalau ngaji kerja, makanya kalau orang kebanyakan ngaji kata orang apa? Kerjaannya ya ngaji gitu. Allah akan jamin rezeki lebih buat orang yang ngaji, asal diamalin, asal dikerjain gitu. Ya. Nah itu kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, wallahu alam bissawab. Ini yang pertama ya. Jadi kita dianjurkan untuk qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Besok kita bahas tentang masalah ridho.
adab seorang hamba, seorang anak kecil kepada Allah adalah ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, menjadi ilmu yang memberikan cahaya nur dalam kehidupan kita dan menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.